Baiklah Bapak Ibu, acara pengukuhan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas beserta Sekretaris Senat Akademik Universitas, yang kami hormati Rektor Universitas Brawijaya, pimpinan Universitas dan Fakultas Universitas Brawijaya, yang kami hormati Bapak Ibu keluarga, dan Bapak Ibu anggota Senat Akademik Universitas, anggota Dewan Profesor Universitas Brawijaya, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Sebelum kita ikuti bersama upacara sidang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor pada Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya pada hari ini, Sabtu tanggal 19 November 2022, perlu kami sampaikan beberapa hal adalah sebagai berikut. Acara sepenuhnya akan dipandu oleh petugas pedel, yang diawali oleh Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Rektor, pimpinan Universitas dan Fakultas Universitas Brawijaya memasuki ruangan, dan petugas pedel akan mempersilakan seluruh hadirin untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sementara itu, kelompok paduan suara mahasiswa Universitas Brawijaya akan memperdengarkan lagu Himne Universitas Brawijaya. Seiring dengan usainya lagu tersebut, maka hadirin disilakan oleh petugas pedel untuk duduk kembali. Kemudian sidang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor akan dibuka secara resmi oleh Ketua Senat Akademik Universitas. Acara selanjutnya yaitu pembacaan keputusan dan riwayat hidup oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas. Setelah pembacaan selesai, acara dilanjutkan dengan pidato orasi ilmiah dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada Fakultas Ilmu Administrasi dan bidang ilmu manajemen sumber daya perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengalungan tanda jabatan oleh Ketua Senat Akademik Universitas. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Senat Akademik Universitas dan penyerahan profesor baru dari Ketua Senat Akademik Universitas kepada Rektor Universitas Brawijaya. Setelah penyerahan, maka acara dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Brawijaya. Setelah itu, sambutan rektor selesai, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah berdoa, maka Ketua Senat Akademik Universitas akan menutup secara resmi pengukuhan profesor pada hari ini. Selanjutnya petugas pedel akan mempersilakan hadirin untuk berdiri kembali dan bersama-sama mendengarkan lagu Himne Guru. Seiring dengan usainya lagu tersebut, maka Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Rektor, pimpinan Universitas dan Fakultas meninggalkan mimbar upacara dengan diikuti anggota keluarga dan anggota Senat yang lain. Bapak Ibu, sebagai penutup acara yaitu pemberian ucapan selamat kepada Profesor Dr. Hamidah Nayati Utami Sos MSI dan Profesor Insinyur Muhammad Mahmudi MS yang akan didampingi oleh keluarga masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk lebih hikmat, tertib, dan lancar jalannya upacara, maka selama acara berlangsung, hadirin tidak diperkenankan beranjak dari tempat duduk sehingga dapat mengganggu jalannya upacara. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa ponsel atau alat komunikasi lainnya, mohon nada dering dapat disesuaikan atau tidak diaktifkan selama pelaksanaan upacara pengukuhan berlangsung. Dan perlu Bapak Ibu ketahui pula bahwa acara ini tetap menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu kami himbau kepada seluruhnya
tetap memakai masker selama pelaksanaan acara berlangsung. Dan acara ini ditayangkan secara live di YouTube channel official Universitas Brawijaya. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi serangkaian acara pada upacara Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor pada hari ini. Terima kasih. Senat Akademik Universitas memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
Himne Universitas Brawijaya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor dibuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Brawijaya dalam rangka pengukuhan profesor atas nama Dr. Hamidah Nayati Utami dan Dr. Insinyur Muhammad Mahmudi saya nyatakan dibuka. Pembacaan keputusan oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami bacakan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 34012-MPK-TTA-KP 0501-2022 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pegawai negeri sipil nama Dr. Hamidah Nayati Utami SOS MSI
nomor induk pegawai 1972 1117 1998 022001, NIDN 0017 117204. Tempat dan tanggal lahir: Lamongan, 17 November 1972. Pendidikan S3 tahun 2007. Pangkat pembina golongan 4A, TMT 1 Oktober 2011. Jabatan lektor kepala dengan angka kredit 476,15, TMT 1 Juli 2009. Unit kerja Universitas Brawijaya, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022, dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dengan angka kredit sebesar 858,40. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Daftar riwayat hidup. A. Data pribadi. Nama Dr. Hamidah Nayati Utami SOS MSI. Nomor induk pegawai 1972 1117 1998 022001, NIDN 0017 117204. Pangkat pembina golongan 4A, jabatan profesor. Tempat dan tanggal lahir: Lamongan, 17 November 1972. Agama Islam. Nama ayah Dr. Andes H. Kustur almarhum. Nama ibu Hajah Siti Maratu Solihah. Nama suami Dr. Insinyur Sandra MP. Nama anak: 1. Nisrin Naziha Isma SAK, 2. Ahmad Humam Isma, dan 3. Muhammad Khalifano Isma. B. Pendidikan. 1. SD Islam Gedong Pring Lamongan, selesai 1984. 2. SMP Negeri Gedong Pring Lamongan, lulus tahun 1987. 3. SMA Negeri 2 Lamongan, lulus tahun 1990. 4. S1 Administrasi Niaga, Universitas Brawijaya, lulus tahun 1994. S2 Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Brawijaya, lulus tahun 1997. Dan 6. S3 Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor, tahun 2007. C. Riwayat jabatan akademik. Asisten Ahli Madya dengan angka kredit 99,4, TMT 1 April tahun 2000. 2. Asisten Ahli Impasing dengan angka kredit 100, TMT 1 Januari 2001. 3. Lektor dengan angka kredit 211,50, TMT 1 Juli 2005. 4. Lektor Kepala, angka kredit 476,15, TMT 1 Juli 2009. Dan 5. Profesor dengan angka kredit 858,40, TMT 1 Mei 2022. D. Riwayat kepangkatan. 1. Penata Muda golongan 3A, TMT 1 Februari 1998. 2. Penata Muda tingkat 1 golongan 3B, TMT 1 Oktober 2003. 3. Penata golongan 3C 1 Oktober 2005. 4. Penata tingkat 1 golongan 3D 1 Oktober 2009. Dan 5. Pembina golongan 4A 1 Oktober 2011. E. Pengalaman dan jabatan. 1. 1998 hingga sekarang sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. F. Penelitian Jurnal Internasional sebanyak 38 karya, 2. Jurnal Nasional sebanyak 32 karya, 3. Makalah seminar sebanyak 11 karya, dan buku sebanyak 3 karya. Dan terakhir tanda penghargaan, 1. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun diberikan pada tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia. 2. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun diberikan pada tahun 2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 433-22/MPKA/MIRING-MP/KP-0501/2022 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pegawai negeri sipil nama Dr. Insinyur Muhammad Mahmudi MS, nomor induk pegawai 19005051986011004, NIDN 0050560007. Tempat dan tanggal lahir Nganjuk 5 Mei 1960, pendidikan S3 tahun 2011, pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B TMT 1 April 2004, jabatan lektor kepala dengan angka kredit 550,80 TMT 1 April 2004, unit kerja Universitas Brawijaya, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022, dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu manajemen sumber daya perairan dengan angka kredit sebesar 877,82. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Daftar riwayat hidup. A. Data pribadi. Nama Dr. Insinyur Muhammad Mahmudi MS, nomor induk pegawai 19005051986011004, NIDN 005050560007. 4. Pangkat pembina tingkat 1 golongan 4B. 5. Jabatan profesor. 4. Tempat dan tanggal lahir Nganjuk 50 Mei 1960. Agama Islam. Nama ayah Muhammad Rofi'i almarhum, nama ibu Siti Jakiyah almarhumah, nama istri Dr. Insinyur Sukian Wilujeng MM. Nama anak 1. Wima Rakayana SEMAK. 2. Rafika Dian Kanita ST. B. Pendidikan SD Negeri Petak Bagor Nganjuk 1972. 2. SMP Negeri Nganjuk 1975. 3. SMA Negeri Kertosono Nganjuk 1979. 4. S1 Manajemen Sumber Daya Perikanan Universitas Brawijaya tahun 1986. 5. S2 Ilmu Perairan Institut Pertanian Bogor 1991. Dan 6. S3 Ilmu Pertanian Universitas Brawijaya tahun 2011. C. Riwayat jabatan akademik. 1. Asisten Ahli Madya
TMT 1 Juli 1987, 2 Asisten Ahli Madya Impasing angka kredit 124, 1 April 1988, 3 Asisten Ahli 154, TMT 1 April 1989, 4 Lektor Muda 213,35, TMT 1 Desember 1992, 5 Lektor Kepala dengan angka kredit 302,70, TMT 1 Juli 1995, 6 Lektor dengan angka kredit 428,15, TMT 1 Maret 1998, 7 Lektor Kepala Impasing 400, 1 Januari 2001, 8 Lektor Kepala dengan angka kredit 550,80, 1 April 2004, dan terakhir Profesor dengan angka kredit 877,82, 1 Juli 2022. Riwayat kepangkatan: 1. Penata Muda golongan 3A 1 Januari 1986, 2. Penata Muda tingkat 1 golongan 3P 1 Oktober 1989, 3. Penata golongan 3C 1 April 1993, 4. Penata tingkat 1 golongan 3D 1 Oktober 1995, 5. Pembina golongan 4A 1 Oktober 1998, dan 6. Pembina tingkat 1 golongan 4B 1 April tahun 2004. Pengalaman pekerjaan dan jabatan: 1. Tahun 1986 hingga sekarang sebagai dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. 2. Tahun 2012 hingga tahun 2013 sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen Sumber Daya Peraritan pada FPIK Universitas Brawijaya. Dan 3. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018 sebagai Kepala Laboratorium Perikanan Air Tawar Sumber Pasir FPIK UB. F. Penelitian jurnal internasional sebanyak 23 karya, 2. Jurnal nasional sebanyak 6 karya, 4. Makalah seminar sebanyak 2 karya, dan buku sebanyak 4 karya. G. Tanda penghargaan: 1. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun diberikan pada tahun 2004 oleh Presiden Republik Indonesia. 2. Satya Karya Lencana 20 tahun diberikan pada tahun 2012 oleh Presiden Republik Indonesia. Dan 3. Satya Lencana Karya Satya 30 tahun diberikan pada tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengukuhan Profesor dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia oleh Dr. Hamidah Nayati Utami, SHOS MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan Universitas, pimpinan dan anggota Dewan Profesor, pimpinan Fakultas dan Departemen, segenap sivitas akademika, para keluarga, sahabat, dan seluruh undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pagi hari ini kita masih diberi kesempatan
Kesehatan untuk bisa hadir dalam acara ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan profesor saya dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang berjudul Model Manajemen Sumber Daya Manusia Situasional pada Organisasi Bisnis di Era Perubahan Cepat dan Ketidakpastian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, manusia merupakan sumber daya yang krusial bagi organisasi bisnis. Pentingnya peran manusia dalam organisasi inilah yang mendorong para akademisi maupun praktisi untuk melakukan kajian tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Sebagian besar model MSDM yang dijelaskan dalam literatur atau hasil penelitian adalah untuk kondisi lingkungan yang stabil. Namun, dalam 2 dekade terakhir, banyak masalah yang dihadapi perusahaan akibat guncangan eksternal seperti krisis keuangan yang berakibat banyak perusahaan bangkrut, gempa bumi atau bencana alam yang memberikan dampak berkurangnya karyawan yang terampil, kesejahteraan staf terganggu, dan trauma pada karyawan. Kondisi terakhir, krisis kesehatan berupa pandemi COVID-19. Banyak perusahaan terpaksa tutup pada tahun 2020. Karyawan dirampingkan, produksi melambat atau terhenti karena alasan keamanan. Layanan dan penjualan dipindahkan secara online untuk menjaga operasi tetap berjalan. Perubahan cepat dan ketidakpastian menyebabkan kekurangan karyawan yang kompeten. Krisis ekonomi, perubahan politik, tragedi, terorisme, bencana alam atau pandemik mempersulit bisnis untuk bisa menerapkan praktek standar. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan harus mengembangkan strategi baru, bukan hanya untuk memenangkan persaingan atau meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi terkadang dengan tujuan untuk bertahan hidup. Situasi yang berubah cepat dan tidak pasti kita kenal sebagai kondisi yang volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous atau VUCA. Volatile mengacu pada kecepatan perubahan yang terjadi. Uncertainty terkait dengan sejauh mana dapat memprediksi masa depan. Complexity mengacu pada keragaman faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Ambiguity mengacu pada kurangnya kejelasan dalam menafsirkan sesuatu karena informasi yang tidak lengkap. Dalam situasi perubahan cepat dan tidak pasti, adanya fluktuasi pendapatan perusahaan, maka kesejahteraan, sikap kerja, dan pengaturan diri pada karyawan akan terpengaruh. Selain itu, karyawan merasa tidak aman dengan pekerjaannya. Mulai berkembang emosi negatif seperti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan stres. Perusahaan harus proaktif dan mengambil tindakan untuk mencegah potensi gangguan di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan sumber daya manusia untuk menghadapi lingkungan dengan perubahan yang cepat dan tidak pasti. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, model MSDM merupakan kerangka strategis yang dirancang untuk membantu mengelola fungsi bisnis terkait sumber daya manusia. Terdapat 2 paradigma model MSDM, yaitu hard model dan soft model. Model Michigan mewakili hard model dan model Harvard mewakili soft model. Analisis dan sintesis terhadap kedua model tersebut adalah bahwasanya model MSDM Michigan hanya berfokus pada sisi organisasi dan memberikan fokus pada sisi karyawannya, serta belum mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi MSDM. Sedangkan model Harvard memberikan perhatian pengelolaan SDM dari sisi karyawan. Keterbatasan model ini adalah kurang bisa menjelaskan pengaruh aspek situasi dan penerapannya masih pada situasi lingkungan normal atau stabil. Seperti kita ketahui bersama, situasi eksternal berubah dengan cepat, semakin kompleks dan semakin sulit diprediksi. Situasi perubahan cepat dan tidak pasti, perusahaan membutuhkan cara yang efektif dalam menghadapi masing-masing situasi yang menantang ini. Untuk mengalokasikan sumber daya dengan tepat, tidak terkecuali sumber daya manusianya. Model MSDM yang direkomendasikan adalah model MSDM situasional, yaitu model yang merupakan pengembangan model Harvard dan model Michigan dengan menambahkan analisis situasi VUCA dan analisis faktor organisasi dalam merumuskan kebijakan SDM yang memberikan dampak tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga pada organisasi.
Model ini diperlukan karena untuk menghadapi situasi yang berubah cepat dan tidak pasti diperlukan analisis situasi untuk pengembangannya. Keunikan model ini adalah terletak pada analisis situasi VUCA yang digunakan untuk merumuskan kebijakan SDM. Analisis situasi VUCA mengadaptasi model yang dikembangkan oleh Fritz Gerson untuk menentukan level VUCA yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya juga dilakukan analisis kesesuaiannya dengan kondisi organisasi yang mengacu pada faktor organisasi yang diadaptasi dari Whelan dan Hanger. Untuk mengetahui situasi perubahan cepat dan tidak pasti, organisasi perlu membuat aturan yang lebih kuat untuk melawan kesulitan, berupa kebijakan tentang rekrutmen dan seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, manajemen imbalan, dan retensi. Model ini memiliki dua luaran, yaitu individual outcome yang didasarkan pada teori stimulus organism response dan organizational outcome yang didasarkan pada teori resource based view. Kerangka konsep yang digunakan untuk menganalisis perubahan cepat dan ketidakpastian adalah analisis situasi VUCA dengan cara mengumpulkan data melalui kuesioner pada pemangku kepentingan terkait. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kebijakan SDM yang perlu dirumuskan terdiri dari rekrutmen, seleksi, training, manajemen talenta, penilaian kinerja, manajemen imbalan, dan retensi. Kegiatan awal yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan SDM adalah rekrutmen dan seleksi. Agar rekrutmen dapat menjaring pelamar secara efektif, perusahaan dapat menggunakan artificial intelligence atau AI. Saat ini perusahaan mulai banyak menggunakan AI dalam rekrutmen karena pencari kerja saat ini sebagian besar adalah generasi milenial yang sangat kritis terhadap teknologi. Manajemen talenta sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil, tingginya tingkat perpindahan pekerjaan oleh karyawan milenial dan karyawan muda yang selalu ingin fleksibel. Perubahan cepat dan tidak pasti mempengaruhi uraian pekerjaan dan target kinerja. Kalau sebelumnya pada pendekatan klasik, uraian pekerjaan mengacu pada struktur yang bersifat mekanistik, maka turbulensi lingkungan akan mempengaruhi struktur menjadi organik, bahkan fleksibel, sehingga standar penilaian kinerja pun menjadi fleksibel. Pembelian imbalan yang adil dan layak kepada para karyawan juga sangat penting. Imbalan tidak hanya finansial tetapi juga non-finansial. Hal ini diperlukan untuk menghadapi situasi yang rentan dengan kejenuhan dan banyaknya tekanan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, outcome dari model ini dari sisi karyawan diberi nama WW, yaitu work attitude atau sikap kerja, work behavior atau perilaku kerja, dan well-being atau kesejahteraan. Sikap kerja merupakan kondisi internal karyawan yang mencakup persepsi, perasaan, dan pikiran tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Sedangkan perilaku kerja merupakan tindakan karyawan dalam melaksanakan tugas, bagaimana kemampuannya dan bagaimana mereka menyelesaikan tugas mereka. Sedangkan kesejahteraan merupakan kesejahteraan fisik, kesejahteraan mental, dan kesejahteraan sosial yang tentunya diharapkan oleh seluruh para pekerja. Pencapaian yang tinggi dari ketiga hal tersebut adalah hal yang menjadi cita-cita setiap karyawan yang bekerja dan akan menjadi investasi bagi organisasi. Selanjutnya, outcome dari sisi organisasi diberi nama CCC, yaitu corporate performance atau kinerja perusahaan, competitiveness atau keunggulan bersaing, dan corporate sustainability atau keberlanjutan perusahaan. Kinerja organisasi tidak dapat dipertahankan apalagi ditingkatkan jika sumber daya manusianya tidak dikelola dengan baik. Jika perusahaan dapat merumuskan kebijakan SDM yang tepat sehingga karyawannya memiliki sikap dan perilaku kerja yang baik, maka perusahaan akan semakin unggul. Yang terakhir, keberlanjutan perusahaan menjadi tujuan perusahaan agar bisa mempertahankan bisnisnya. Contohnya, perusahaan yang berhasil mempertahankan keberlanjutan usahanya adalah Amazon dan Google yang dikenal mampu mengelola karyawannya sehingga menjadi fleksibel dan berorientasi pada inovasi dalam pekerjaan mereka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kesimpulan dari pidato saya adalah bahwasanya untuk merumuskan kebijakan sumber daya manusia di era perubahan cepat dan ketidakpastian, perusahaan perlu melakukan analisis situasi VUCA di samping melakukan analisis faktor organisasi. Keunggulan model ini adalah bersifat komprehensif, yaitu perumusan kebijakan SDM dengan analisis situasi eksternal dan internal, serta mengidentifikasi dampaknya tidak hanya terhadap organisasi, tetapi juga terhadap individu karyawannya.
Adapun kelemahan model ini adalah pengisian instrumen analisis VUCA bersifat perseptual, sehingga sangat tergantung dengan kondisi pemangku kepentingan yang mengisi instrumen penelitian. Pada situasi perubahan cepat dan tidak pasti, disarankan perusahaan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan SDM, terutama pada kegiatan rekrutmen, seleksi, pelatihan, manajemen talenta, penilaian kinerja, dan pemberian imbalan. Pengimbangan sikap dan perilaku karyawan diarahkan pada penguatan talenta, digital ability, dan perilaku inovatif. Pemberian imbalan perlu memperhatikan kesesuaian dengan kinerja dan keadilan imbalan yang tidak hanya untuk kesejahteraan fisik tapi juga untuk kesejahteraan mental dan sosial. Model ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merumuskan kebijakan SDM sehingga karyawan mampu bekerja pada situasi yang berubah cepat dan tidak pasti dengan nyaman dan sejahtera. Perusahaan dapat mempertahankan bisnis dan mencapai keunggulan, kompetitif dan kinerja yang tinggi. Model ini juga diharapkan dapat diuji dan dikembangkan dalam penelitian selanjutnya pada organisasi bisnis. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan rasa syukur tak terhingga kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Semoga saya dapat menjalankan amanah profesor ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian saya ini, terutama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia yang telah menyetujui saya sebagai profesor di bidang manajemen sumber daya manusia, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo SSI, MSI, PhD, dan para wakil rektor yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam pelaksanaan pengukuhan. Rektor Universitas Brawijaya terdahulu, Profesor Dr. Insinyur Nuh Filhanani RMS, dan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri, yang telah memberikan dorongan, perhatian, dan doa kepada saya sehingga dapat meraih jabatan profesor. Demikian juga kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto MSA PhD AK, yang memberikan dukungan, kemudahan, dan kelancaran selama proses pengusulan profesor. Ketua Senat Akademik, Profesor Dr. Insinyur Arifin MS, dan Sekretaris, Profesor Iwan Triyono SE MSc AK PhD, beserta anggota Badan Penasihat Etika atas pertimbangan dan penilaian usulan profesor saya. Ketua Majelis Wali Amanah, Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, beserta seluruh pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah atas dukungan terhadap pengembangan SDM di UB. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Dr. Andes Andi Fefta Wijaya MDA PhD, dan para wakil dekan yang telah memberikan dukungan dan kebijakan kepada saya. Dekan terdahulu, Profesor Dr. Bambang Supriyono MS, yang telah banyak memberikan suri tauladan, bimbingan, dan dukungan dan kebijakan kepada saya. Para dekan dan wakil dekan, ketua jurusan terdahulu yang terima kasih atas seluruh kebijakan dan peran sertanya dalam mengembangkan karir saya di VIA. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas, serta Ketua Sekretaris Departemen Administrasi Bisnis yang telah memberikan pertimbangan usulan profesor saya. Para profesor, para dosen, dan tenaga kependidikan di VIA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan kepada saya. Bapak Ibu tenaga kependidikan di subbagian kepegawaian VIA dan di bagian kepegawaian universitas yang telah banyak memberikan pelayanan dan bantuan selama proses pengajuan profesor saya. Seluruh guru-guru saya mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi S1, S2, dan S3, terutama para pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi yang telah mengantarkan saya mencapai keberhasilan akademik. Reviewer karya ilmiah saya, Profesor Budi Eko Subsito dari Universitas Negeri Malang, Profesor Andi Sularso dari Universitas Negeri Jember, dari VIA, Profesor Muhammad Al-Musaddiq, serta guru saya, Profesor Endang Siti Astuti,
yang tidak hanya memberikan penilaian tapi juga saran dan suri tauladan. Tim peneliti MSDM, Ibu Triwulida Afrianti PhD, tim publikasi, dan para dosen kelompok minat MSDM, Profesor Kusdi, Dr. Ari Prastia, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3 yang telah berkontribusi dalam publikasi saya. Secara khusus kepada undangan dari industri yang berkenan hadir secara luring pada pagi hari ini, Bapak Dr. Bakir Pasaman, Dirut PT Pupuk Indonesia, Bapak Dr. Meizar Effendi, Vice President PT Pupuk Kaltim, Dr. Christine Huta Barat, Direktur PT Hotel Indonesia Natur, Bapak Dwi Wahyu Daryoto, Komisaris Utama PT Jakarta Indonesia Estate Pulau Gadung, Bapak Guna Mulyana, Kepala Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia, Bapak Waljianto, Eksekutif GM PT Pertamina, Bapak Setio Wahono, Komisaris PT Samator, Bapak Sofyan Farisi, Direktur Utama PT Radian Utama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Bapak di Universitas Brawijaya. Semoga bisa terus menjalin silaturahim dan bersinergi dalam mengembangkan SDM pada organisasi bisnis. Jabatan profesor ini saya dedikasikan untuk keluarga saya, terutama suami saya, Dr. Insinyur Sandra Malin Sultana MP IPM, dan anak-anak saya, Nisrin Naziha Isma SAK, Ahmad Humam Isma, dan Muhammad Halifanu Isma yang telah banyak berkorban untuk memberi dukungan bagi kemajuan karir saya. Kepada Yang Mulia Ibu saya Hajah Siti Maratus Solihah dan Bapak saya Dr. Andes Haji Muhammad Gustur almarhum yang telah menyayangi, membesarkan, mendidik, dan mendoakan saya, serta kepada Ibu Mertua Hajah Saryani almarhum yang telah menyayangi dan mendoakan saya. Kepada kakak-kakak dan adik-adik saya, Mbak Nunung, Mbak Ima, Mas Hirnowo, Mbak Riris, dan Dek Tiwi, kakak-kakak ipar dan adik-adik ipar saya, seluruh keluarga besar Lamongan dan Sumatera Barat yang telah memberikan perhatian dan doanya. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan handetolan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan saya, sehingga saya bisa menduduki jabatan profesor, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, akhir kata atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu seluruh undangan yang berkenan hadir, baik secara daring dan luring, dan atas kesabarannya dalam mendengarkan pidato saya. Semoga pengukuhan saya sebagai profesor bermanfaat bagi dunia akademis, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekhilafan atau kurang berkenan pada pidato yang telah saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan tanda jabatan.
Pidato pengukuhan Profesor dalam bidang ilmu manajemen sumber daya perairan oleh Dr. Insinyur Muhammad Mahmudi MS. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah, Ketua dan anggota Dewan Profesor, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Brawijaya, Dekan serta Wakil Dekan, Ketua Departemen dan Program Studi di Fakultas Perikanan yang kami cintai. Hadirin yang saya hormati, sebagai latar belakang pilihan saya yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia ini sebagai salah satu negara maritim dan kepulauan yang terbesar di dunia, memiliki potensi sumber daya yang berdaya di wilayah pesisir yang luar biasa, yaitu ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang khas di wilayah pesisir yang paling subur dan secara ekologis memiliki banyak peran bagi berbagai organisme perairan. Mangrove dapat mensuplai makanan komunitas laut melalui rantai makanan grazing, yaitu grazing food chain, dan rantai makanan detritus atau detritus food chain yang berasal dari luruhan seresah daun mangrove. Ini menjadi pangkal pokok yang akan pembahasan ini. Selain itu, ekosistem ini juga menyediakan habitat bagi organisme laut yang mempunyai nilai penting seperti ikan, udang, dan kepiting yang ada di wilayah ekosistem mangrove ini pada fase kritis dan siklus hidupnya melalui fungsi mangrove sebagai feeding ground, nursery ground maupun spawning ground. Hal ini merupakan dari hasil tangkap pelagis di sini, yang tertangkap dari hasil tangkap yang ada di laut itu 80% itu sangat tergantung dari ekosistem laut. Daya dukung ekosistem mangrove terhadap biota perairan secara khusus dapat didekati melalui proses pelepasan nutrien dari seresah daun mangrove. Setelah mengalami proses dekomposisi ini, seresah daun akan menghasilkan nutrien, yaitu NP, ke lingkungan perairan, sehingga hal ini memungkinkan pendugaan nilai produktivitas perairan melalui seresah daun mangrove ini. Produktivitas primer ini pada akhirnya akan menentukan produksi stok ikan yang ada di perairan. Pentingnya ekosistem mangrove terhadap perikanan dapat dilihat secara real di lapang, di mana keberadaan ekosistem ini mampu mendukung kegiatan perikanan tangkap. Sehingga dengan dasar itu, potensi ekosistem mangrove terhadap produksi perikanan dapat dikaji. Sehingga perumusan masalah yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana menduga kandungan nutrien yang dilepaskan oleh seresah daun mangrove. Kemudian bagaimana pendugaan produktivitas primer perairan berdasarkan nutrien yang dilepaskan oleh seresah daun mangrove itu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana menduga produksi ikan berdasarkan produksi
nilai produksi primer yang dihasilkan dari seresah daun mangrove ini. Pengembangan ilmu yang saya lakukan di sini itu ada mulai dari penelitian disertasi, kemudian pengembangan pasca disertasi, dan ilmu yang disajikan pada saat ini adalah jalur rangkaian dari berurutan dari ilmu yang saya lakukan, dan kemudian arah pengembangan di masa depan yang sengaja nanti akan dirancang di depannya. Yang pertama, ini dasarnya adalah produksi seresah berkontribusi terhadap sediaan nutrien yang di perairan dan dapat digunakan untuk menduga produktivitas primer perairan. Ini merupakan dasar dari pendugaan yang akan dilakukan. Sehingga perpaduan ekosistem, estimasi produksi seresah dengan perhitungan biomasa lainnya akan menghasilkan informasi penting yang terkait produksi, dekomposisi, dan siklus nutrien di ekosistem mangrove. Yang berikutnya, setelah pasca disertasi saya, yang saya kembangkan itu meneliti tentang nutrien yang dihasilkan dari dekomposisi seresah daun mangrove terhadap pembentukan komunitas dan kelimpahan fitoplankton dalam hal ini yang menjadi produktivitas primer di perairan, serta model yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis fitoplankton yang sesuai dengan yang tumbuh sebagai pakan alami, sehingga itu menunjukkan kesesuaian daripada pakan yang akan dihasilkan. Kondisi ini akan mempengaruhi stok rekrutmen ikan yang pada akhirnya akan berdampak pula terhadap produksi ikan perikanan. Yang ketiga, yaitu yang disajikan pada saat ini merupakan integrasi antara peran produksi seresah mangrove dan ketersediaan nutrien terhadap produktivitas perairan yang dimaksudkan untuk menentukan model duga bagi produktivitas perairan berdasarkan nutrien seresah mangrove atau yang saya namakan MDPP Madesara. Artinya model duga produktivitas perairan berdasarkan mangrove detritus yang menghasilkan dari seresah daun yang menghasilkan unsur hara atau nutrien yang akan menjadi titik tolak dalam pendugaan ini. Model ini bisa menentukan potensi real produksi tas primer perairan dari jasa ekosistem mangrove. Nilai produksi primer perairan menjadi penentu bagi produksi biota perairan pada tingkat trofik yang lebih tinggi, khususnya ikan-ikan herbivore sampai ikan karnivor, artinya ikan total produksi di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir itu arah pengembangan setelah pengukuhan ini. Itu pada penelitian yang akan datang perlu diperhatikan fungsi mangrove sebagai fitoremediator yang bermanfaat untuk menjaga kondisi perairan di wilayah pesisir agar tidak mengalami degradasi. Kegiatan-kegiatan di wilayah ini khususnya budidaya perikanan dapat diupayakan agar terintegrasi dengan mangrove untuk menjaga keberlanjutannya. Mangrove dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk melakukan rekayasa lingkungan yang mendukung produksi perikanan berkelanjutan. Kemudian model pendugaan produktivitas perairan untuk produksi perikanan itu diawali dengan mengevaluasi produksi seresah dan mangrove terhadap sediaan nutrien. Hutan mangrove ini mempunyai produksi produktivitas bahan organik yang berasal dari seresah daun mangrove yang selalu gugur sepanjang tahun, dan ini menjadi modal utama di ekosistem mangrove itu. Namun hanya 10% yang dimanfaatkan langsung oleh herbivore, tapi selebihnya itu masuk ke dalam ekosistem mangrove dalam bentuk detritus atau bahan organik yang siap menyumbang nutrien sebagai titik awal perhitungan ini. Sebagai contoh itu, ternyata
mangrove itu sangat banyak menyumbangkan seresah daun mangrove sebagai memasukkan bahan organik yang menyumbang bahan organik yang akan menghasilkan nutrien di perairan dari seresah itu. Dan ini menjadi semakin memperkaya, menyuburkan di perairan itu. Nitrogen dan fosfor yang sudah dilepaskan dari seresah daun itu dapat mendorong produktivitas primer di perairan. Ya, sebagai contoh ini hasil seresah laut yang kami lakukan di Nguling itu menyumbang sekitar 129 sampai 187 kg per hektar per tahun, dan fosfornya 6,57 sampai 9,13 kg per tahun. Betapa kayanya di ekosistem mangrove ini. Kalau dibandingkan dengan hasil penelitian di perikanan di ekosistem hutan tropis atau hutan darat, itu lebih besar hasilnya, dan lebih cepat menyumbangkan ini. Ini yang menjadi pokok aturan yang selama ini diabaikan, tidak diperhatikan. Dengan demikian, hutan mangrove di wilayah pesisir ini sangat subur tadi ya, dari hasil seresah daunnya itu. Kemudian dilihat dari sumbangan nutriennya, seresah daun ini contoh di wilayah Nguling yang kami lakukan itu. Nah, dari sana kemarin kita harus setelah itu melihat ketersediaan nutrien itu yang terkait dengan komunitas plankton. Dengan banyaknya nutrien yang dihasilkan dari seresah daun ini akan menghasilkan produksi primer dari fitoplankton yang sangat cepat meningkat. Ini salah satu contoh ini memang menjadi pokok dari ini adalah tumbuhnya pakan alami dari jenis Chlorophyta yang cepat karena cepatnya penguraian di wilayah ini, sehingga menjadikan bahan pokok yang akan dianukan. Sehingga jenis ini merupakan pakan alami yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan. Kemudian akhirnya model duga yang dilakukan dalam hal ini yang diawali dari produksi nutrien itu bisa dirumuskan seperti yang tertera dalam layar itu, bahwa yang pertama itu menduga nutrien, tadi urutannya adalah pendugaan nutrien berdasarkan kemampuan mangrove itu menghasilkan seresah, yang mana 76% lebih itu berasal dari seresah daun yang menghasilkan nutrien yang banyak di sini. Nah, kemudian dari nutrien ini kita analisa untuk menduga produksi primer di wilayah tersebut yang merupakan menjadi pokok pangkal pendugaan dari produktivitas ikan, khususnya ikan herbivore. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan pendugaan produksi ikan karnivor, yaitu sekitar 10% dari ini, dari umum rantai piramida makanan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu menduga produksi ikan total, itu adalah jumlah dari ikan ini. Nah, ini kekayaan yang ada di perairan, dan ini dicontoh di wilayah Nguling itu bisa menghasilkan sekitar 30 ton per tahun dari seresah yang dihasilkan itu. Ini sangat tinggi. Itu berasal dari seresah nutrien saja yang terbuang sebagai detritus yang itu. Belum yang termakan, yang terhitung. Artinya kita hanya memperhitungkan yang pelagis saja, yang melalui grazing. Jadi yang detritus tidak dilakukan. Ini yang menjadi masalah dari ini. Sehingga dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa produksi seresah mangrove itu sangat berkontribusi terhadap
ketersediaan nutrien di perairan sehingga mempengaruhi produktivitas primer perairan dan produksi ikannya. Model duga yang ini bisa digunakan dengan pendekatan model duga produktivitas perairan mangrove statitus dan seresah daun menjadi hara atau kami singkat dengan MDPP Madesara ini. Ini dasar pemikiran yang kami lakukan. Kemudian keunggulan MDPP ini dapat menentukan potensi real produktivitas primer perairan dari jasa ekosistem mangrove serta produksi biota perairan pada tingkat tropik yang lebih tinggi, khususnya ikan-ikan herbivor dan ikan karnivor. Jadi total dari produksi ikan itu. Kelemahan dari model duga yang kami lakukan ini hanya memperhitungkan seresah yang didekomposisi menjadi hara saja. Jadi hanya secara pelagis dari grazing food chain-nya, tidak memperhitungkan seresah yang hilang karena dimanfaatkan melalui detritus food chain. Ini akan menjadi lebih kaya lagi, menjadi lebih tinggi lagi produksinya andaikan kita memperhitungkan ini. Mudah-mudahan di berikutnya bisa dilakukan lebih lengkap lagi. Nah, kemudian saran yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian ini adalah agar nilai duga lebih akurat, maka sebaiknya seresah daun yang digrazing juga perlu diperhitungkan. Adapun harapan yang penggunaan model ini dapat diterapkan pada semua jenis ekosistem mangrove baik secara buatan maupun secara alami atau reboisasi yang dengan vegetasi mangrove yang berbeda. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pidato ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada yang pertama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pimpinan Senat Akademik Universitas Brawijaya, pimpinan Majelis Wali Amanah, Profesor Widodo SSI, MSI, PhD sebagai Rektor Universitas Brawijaya periode 2022 sampai 2027, serta Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani MS sebagai rektor sebelumnya masa periode tahun 2018 sampai 2022. Profesor Dr. Insinyur Maftuh MS sebagai dekan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya periode 21 sampai 25 dan Profesor Dr. Insinyur Happy Nursam MS dekan Fakultas Perikanan periode sebelumnya 2017 sampai 2021, Senat dan pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang setelah meloloskan kami menjadi guru besar. Profesor Dr. Insinyur Sumarno, Profesor Dr. Marsudi PhD almarhum, dan Profesor Dr. Diana Arfiati MS sebagai tim promotor saat saya menempuh studi doktor di Universitas Brawijaya. Serta yang tidak kalah penting dari ini ada kelompok kajian saya, Aquares, itu di depan ada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Musa MS, Sulastri Arsad, SPI, MSI yang sekarang sedang menempuh program doktor di Polandia, Evelyn di Luciana SSI, MSI yang sekarang juga sedang menempuh program doktor di Universitas Brawijaya, dan Nani Retno Buwono SSI, MEP yang menempuh program doktor di Universitas Erlangga yang insya Allah bulan ini sudah bisa mencapai gelar doktornya, mudah-mudahan cepat, yang telah juga membantu, mendukung saya untuk melancarkan menjadi guru besar ini. Profesor Dr. Suradi Wijaya Saputra MS dari Undip dan Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS dari Fakultas Perikanan Brawijaya yang selama ini sebagai peer reviewer saya. Dan teman-teman dosen
MSP, PP, PHP, PSP, serta SMP dan IK yang selama ini memberi support dan dukungan kepada saya. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini pula, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayah saya, Muhammad Rofi'i almarhum, dan Ibu Siti Jakiyah almarhumah yang telah banyak memberikan bekal bimbingan, membesarkan saya dengan tulus, sehingga saya dapat meraih jabatan profesor saat ini. Kemudian mertua saya, Bapak Ahmad Supoko almarhum, dan Ibu Kusinah almarhumah, istri saya, Dr. Insinyur Sukian Wilujeng MM, dan anak-anak saya, Wima Rakayana SE MAK, dan Rafika Dian Ganita SD, serta menantu saya, Tiara Rizky Wibowo SP, atas dukungan dan doanya selama ini. Mengakhiri pidato saya ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu dan dengan sabar mengikuti prosesi pengukuhan saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan tanda jabatan. Sambutan Ketua Senat Akademik Universitas, Profesor Dr. Insinyur Arifin MS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Brawijaya beserta para wakil rektor, yang terhormat Ketua Dewan Profesor beserta anggota, yang terhormat pimpinan MBA beserta seluruh anggota MBA yang ada, pada seluruh profesor di lingkungan Universitas Brawijaya yang hadir secara luring maupun yang bisa hadir dan secara daring, dan kepada Ibu Bapak anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya, pada para undangan dan khususnya para ibu anggota Dharma Wanita yang selama ini selalu dilupakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini,
patutlah kiranya kita berbangga bahwa pada pagi hari ini Universitas Brawijaya telah bertambah 2 orang profesor baru, yaitu Profesor Hamidah dan Profesor Mahmudi. Tentu ini merupakan kebanggaan bagi kita semua bahwa di tengah-tengah masa yang kita hadapi yang cukup sulit ini, tadi telah disampaikan oleh Prof. Hamidah bahwa situasi yang tidak menentu dan kondisi yang selalu berubah-ubah ini menuntut kesiapan kita semua di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada pada masa sekarang. Oleh karenanya kami semua mengucapkan selamat atas keberhasilan kedua profesor ini, dan kami sangat ikut berbahagia hadirnya profesor baru bagi kami Universitas Brawijaya merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada pemerintah, bahwa Universitas Brawijaya telah mampu untuk mencetak kader-kader bangsa yang bisa berkiprah di dalam pembangunan nasional kita ini. Oleh karena itulah kepada Bapak Ibu semuanya, patut kiranya kita selalu bersyukur, selalu berbahagia atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya keluarga besar Fakultas Perikanan maupun Fakultas Ilmu Administrasi, karena saking banyaknya profesor kita. Kami menyadari bahwa sampai saat ini Universitas Brawijaya telah menghasilkan 300 profesor. Kalau tadi Prof. Hamidah ini merupakan profesor yang ke-300 dan Profesor Muhammad Mahmudi ini profesor yang ke-301. Tentu jumlah profesor yang demikian banyak ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Apa yang sudah disumbangkan Universitas Brawijaya kepada negara tercinta ini? Ini pertanyaan yang harus kita buktikan, bahwa 2 orang profesor yang tadi berupaya untuk mengembangkan manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya perairan. Harapannya sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya perairan ini untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kami patut memanjatkan kebahagiaan itu, karena pada forum yang kita lihat sekarang ini hadirnya Rektor Universitas Brawijaya Profesor Muhammad Bisri ini merupakan bukti bahwa keberadaan Universitas Brawijaya telah menjadi kebanggaan kita semuanya, khususnya keluarga besar Universitas Brawijaya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada Prof. Bisri, Rektor periode 2018-2022. 2022. Tentu ini semua menjadikan bukti bagi kita bahwa kekompakan kita, kebersamaan kita, menjunjung kehadiran para profesor itu menjadi cita-cita kita bersama. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat mulia ini, tentu kehadiran para profesor, kehadiran para anggota SAU maupun anggota MBA untuk menghadiri pagelaran profesor baru ini membuktikan bahwa ini suatu yang menjadi dambaan kita.
Karena terus terang sudah beberapa agak lama kita menunggu kehadiran profesor baru. Yang sebenarnya saat sekarang sudah ada 25 orang yang siap untuk dikukuhkan. Namun yang siap ini ternyata belum siap. Siap karena sudah mendapatkan gelar profesor, tapi belum siap untuk membagikan ilmunya. Kesiapan membagi ilmu dibuktikan dengan proses pengukuhan ini. Jadi masih ada sekitar 22 orang yang belum berani untuk memamerkan ilmu pemikiran yang dipunyainya. Oleh karenanya kami sangat berharap mari kita bersama mendukung Universitas Brawijaya yang sekarang sudah berstatus PTNBH. Ini harus kita buktikan bahwa dengan PTNBH kita mampu berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat kepada masyarakat itu. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, semoga kehadiran 2 orang profesor baru ini akan membawa berkah, kelancaran di dalam program penyelenggaraan PTNBH. Dengan demikian tentunya Universitas Brawijaya, kalau kita sudah bangga dengan jumlah profesornya, tapi kita juga harus mampu membuktikan bahwa kebanggaan itu dengan sumbangan pemikiran, problema-problema yang dihadapi bangsa ini menunggu uluran para profesor-profesor baru. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada Pak Rektor khususnya, kami sangat berharap hadirnya Profesor Mahmudi maupun Profesor Hamidah ini sudah siap untuk mendapatkan tugas, untuk mengembangkan profesi yang dimiliki, pemikiran-pemikiran yang tadi sudah disampaikan bersama. Ini menunjukkan bahwa komitmen mereka berdua untuk membangun Universitas Brawijaya ke depan menjadi suatu hal yang perlu difasilitasi. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi maupun Dekan Fakultas Perikanan, hadirnya 2 orang profesor ini tentu akan menjadi amunisi yang sangat diperlukan untuk menjunjung Universitas Brawijaya, khususnya 2 fakultas ini mampu mengukir reputasi internasionalnya. Dengan demikian tentu harapan kita semua, para profesor baru merupakan komponen yang akan sangat mendukung pengembangan ini, agar supaya peringkat yang didamba-dambakan selama ini mampu kita buktikan bahwa Brawijaya mampu siap untuk mengemban tugas yang lebih berat lagi. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya, dan semoga kehadiran Bapak Ibu di dalam mengikuti prosesi pengukuhan ini mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah SWT. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan profesor baru dari Ketua Senat Akademik Universitas kepada Rektor. Sambutan Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota MWA Universitas Brawijaya, Ketua, Sekretaris, anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya,
yang kami hormati Wakil Rektor, guru besar yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dekan, wakil dekan, dan seluruh tamu undangan. Dan saya kira hari ini adalah keberkahan buat kita semua, karena biasanya dihadiri oleh keluarga besar Universitas Brawijaya saja, tetapi alhamdulillah hari ini banyak sekali yang hadir, tamu-tamu undangan yang sangat penting buat kita, Bapak sekalian. Untuk itu saya akan menyapa Bapak Dr. Ahmad Bakir Pasaman. Terima kasih, ini dari Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Kemudian Bapak Dr. Maizar Effendi. Terima kasih Bapak, ini dari PT Pupuk Kaltim, Kalimantan Timur. Kemudian hadir juga Bapak Dr. Christine Huta Barat. Oh mohon maaf, Ibu Christine Huta Barat. Ini Ibu Direktur Operasi PT Hotel Indonesia Nature. Kemudian Bapak Guna Mulyana, terima kasih, ini beliau adalah Head of Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia. Kemudian ada Bapak Waljianto, ini beliau Eksekutif GM PT Pertamina. Kemudian ada Bapak Dwi Wahyu Daryoto, terima kasih Bapak. Beliau adalah Komisaris Utama PT Jakarta Industri Estate. Kemudian ada Bapak Sofyan Farisi. Ya, terima kasih Bapak. Beliau adalah Direktur Utama PT Radian Utama Interinsko Tbk. Kemudian ada Bapak Setio Wahono. Nah, terima kasih. Kalau ini saya berani memanggil Mas Wahono, karena sama-sama dari Bojonegoro. Dan beliau ini salah satu orang yang dicari-cari waktu pandemi COVID, karena beliau adalah Komisaris PT Samator yang menghasilkan diantaranya adalah oksigen untuk pasien COVID. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Dr. Ahmad Hernowo. Terima kasih Bapak Dokter, beliau adalah Kepala RSUD Bojonegoro. Dan tentu yang kami banggakan keluarga besar Profesor Hamidah dan Profesor Mahmudi. Ini adalah sebuah anugerah. Oh ya, terakhir saya lupa menyapa ini Pak Rektor Prof. Bisri, terima kasih. Ini beliau setelah lepas dari Rektor UB, ternyata beliau masih jadi Rektor juga sekarang. Jabatannya banyak beliau. Jadi MWA Universitas Negeri Malang juga. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Bapak-Ibu sekalian, dua profesor tadi yang barusan dikukuhkan, saya kira memberikan arti yang cukup besar bagi perkembangan pembangunan Indonesia. Yang pertama tadi Prof. Mahmudi menyampaikan gagasannya, teorinya tentang perkembangan produktivitas dari perikanan. Dan kalau kita lihat seiring dengan perkembangan zaman sekarang, kira-kira kebutuhan ikan di dunia itu sampai tahun 2030 itu kira-kira mencapai 172 juta ton per tahun. Nah, kita sebagai negara maritim mestinya bisa menjadi tumpuan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan ikan dunia itu. Tapi dari 172 juta ton tadi, ini menurut data statistik itu kita baru mencapai kira-kira 7 juta ton. Masih sangat kecil. Artinya apa? Peluang untuk meningkatkan produktivitas ini sangat besar. Sehingga tidak hanya pada level human natural tadi
yang kita harus kembangkan, dan ini didukung oleh Ibu Profesor Hamidah tadi, bagaimana untuk mengembangkan produktivitas dari suatu usaha juga memerlukan efisiensi dan strategi di bidang corporate-nya, sehingga sangat cocok ini dua profesor ini kalau nanti dipasangkan dalam suatu proyek, insya Allah akan menghasilkan keluaran yang cukup besar untuk bangsa Indonesia. Dan Bu Hamidah tadi menyampaikan menemukan paling tidak teori baru untuk meningkatkan kapasiti dari suatu industri dengan temuan yang disebut dengan triple W dan triple C. Nah, tapi tidak triple X, Bapak sekalian. Nah, triple W ini sesuai, yaitu bahwa ada hal yang penting ya untuk peningkatan quality capacity dari suatu perusahaan, diantaranya human. Jadi human attitude-nya, work attitude, work behavior, dan well-being. Nah, well-being itu kesejahteraan diantaranya. Jadi kalau ingin perusahaan maju, maka stafnya juga harus sejahtera. Nah, ini sebenarnya nyindir UB, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tapi kira-kira profesor-profesornya sudah sejahtera ya di UB ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian ada triple C yang terkait tentang corporate performance, competitiveness, dan corporate sustainability. Dan ini sesuai dengan kondisi zaman yang sekarang tidak menentu, banyak sekali perubahan yang kita harus hadapi. Bapak sekalian, karena ini yang hadir banyak sekali dari perusahaan-perusahaan, khususnya BUMN, kami mohon agar tetap terus membantu Universitas Brawijaya dalam hal peningkatan dari kompetensi mahasiswa kita dalam program MBKM, ya, dan juga kualitas dari penelitian Bapak Ibu dosen. Dan saya juga mohon nanti kerjasama dari teman-teman BUMN, dari industri untuk bisa melakukan akselerasi bisnis yang dikembangkan oleh Universitas Brawijaya. Karena Universitas Brawijaya ini sekarang sudah masuk PTNBH, dan diantaranya kita dibebani untuk meningkatkan income di luar dari UKT. Dan diantaranya adalah kita mau tidak mau harus mendapatkan income yang cukup dari sektor bisnis. Dan mengingat human resources kita cukup besar, human capital kita cukup besar, untuk itu mohon kami nanti bisa bersinergi dengan badan-badan usaha BUMN agar unit-unit usaha kita akan semakin baik. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada dua profesor yang dikukuhkan, Profesor Hamidah dan Profesor Mahmudi. Mudah-mudahan ilmunya akan bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah bersama-sama mendoakan kebaikan, khususnya untuk Profesor Hamidah dan Profesor Mahmudi yang baru saja dikukuhkan sebagai guru besar. Juga mendoakan kebaikan untuk seluruh guru besar kita di Universitas Brawijaya dan semua yang hadir dalam acara ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, pemilik alam semesta, hanya kepadamulah seharusnya puncak cinta dan kehinaan diri dipersembahkan. Hanya kepada Engkaulah seharusnya kesetiaan dan loyalitas puncak diberikan. Maafkan kami ya Rabbi, yang masih sering lebih banyak mencintai selain Engkau, yang masih sering lebih banyak menghinakan diri kepada selain Engkau, yang masih sering lebih banyak berharap kepada selain Engkau, yang masih sering lebih banyak takut kepada selain Engkau. Ilahi, kami bukan apa-apa tanpa Engkau, kami bukan siapa-siapa tanpa pertolongan-Mu. Semua keberhasilan adalah atas bantuan-Mu. Semua kesuksesan berasal dari-Mu. Semua gelar adalah nikmat dan pemberian-Mu. Kami lemah tak berdaya jika bukan karena Engkau. Karena itu, ilhamilah kami selalu untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan rendah hati. Ilahi, sejak kecil kami belajar berbagai macam ilmu, maka kami berlindung kepadamu jika sekedar memiliki ilmu dunia semata sebagai puncak ilmu kami. Jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai jalan untuk mengenal-Mu, sampai kami rindu kepadamu, rela berkorban demi Engkau, demi meraih ridha-Mu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu untuk menjadi orang yang besar di mata manusia, tapi kecil di mata-Mu. Kami berlindung kepadamu untuk menjadi orang yang dimuliakan manusia, tapi dihinakan oleh-Mu. Kami berlindung kepadamu untuk menjadi orang yang dicintai manusia, tapi dibenci oleh-Mu. Maka tolonglah kami agar menjadi abdi dan hamba-Mu yang sejati, yang setiap saat selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memberikan pengabdian terbaik untuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ilahana, beri kami semua kebaikan selama hidup di dunia. Beri kami semua kebaikan ketika hidup lagi di akhirat. Lindungi kami dari pedihnya siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor ditutup oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Brawijaya dalam pengukuhan Profesor Dr. Hamidah Nayati Utami dan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Mahmudi saya nyatakan ditutup. Himne Guru, hadirin dimohon berdiri.
Senat Akademik Universitas meninggalkan tempat upacara. Bapak Ibu, keluarga disilakan mendampingi kedua profesor yang baru dikukuhkan untuk menerima pemberian ucapan selamat. Dan selanjutnya kami silakan kepada Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, dilanjutkan Rektor dan para pimpinan universitas dan fakultas, serta diikuti Bapak Ibu anggota Senat yang hadir di sini juga memberikan ucapan selamat secara bergantian. Alhamdulillah. Kepada kedua profesor yang baru saja dikukuhkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka berakhirlah sudah rangkaian sidang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor pada hari ini. Kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Hamidah Nayati Utami SOS MSI beserta keluarga, dan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Mahmudi MS beserta keluarga. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya dapat membawa Universitas Brawijaya menjadi universitas yang lebih unggul. Ucapan terima kasih kami pula kepada seluruh pihak yang ikut mensukseskan acara ini. Dan akhirnya saya atas nama panitia yang bertugas undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.